Aduh. Astaga. Mas gak apa-apa? Gak apa-apa, Mas? Mbak yang nabrak saya, hah? Kalau nyetir hati-hati, Mbak. Jangan mentang-mentang Mbak orang kaya, bisa seenaknya. Nggak peduli sama sekitarnya. Mas, mungkin beberapa orang kaya memang seperti itu, tapi bukan itu, Mas, tujuan saya nabrak, Mas. Saya betul-betul nggak sengaja. Tadi itu saya terpaksa harus menghindar truk yang sepertinya mau nabrak saya, Mas. Kalau saya nggak menghindar, nanti saya juga ketabrak. Kebetulan saya dokter. Sini saya periksa luka-lukanya ya, Mas. Saya nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa. Mas, ini lukanya parah, Mas. Harus dibawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit ya supaya saya bisa obati dengan benar. Enggak, Mbak. Saya harus pulang sekarang. Saya harus bawa motor saya pulang. Mas, itu motor Mas juga udah ringsek seperti itu, Mas. Mas, ayolah ikut saya ke rumah sakit ya. Saya akan tanggung jawab. Mas, gak usah khawatir. Saya biar obatin ya. Astagfirullahaladzim, Akbar. Aduh. Bar, lo gak apa-apa, Bar? Lo kenapa, Bar? Mas temannya Mas ini? Iya, Mbak. Mas, tolong saya ya, Mas. Saya mau bawa dia ke rumah sakit. Enggak. Saya bisa urus sendiri. Mas, tolong, Mas. Udahlah, Bar. Kita berobat dulu. Kalau soal motor, biar gue urusin. Tuh, Mas denger sendiri ya. Iya, Mbak. Makasih, Mas. Ayo, Mas. Apa? Perempuan itu selamat. Kalian tuh gimana sih? Percuma dong saya bayar mahal-mahal kalau kayak gitu aja kalian nggak becus kerjanya. Ih. Kenapa, Bianca? Aduh, gawat. Mama tau gak sih dokternya Mas Dimas yang ngerawat Mas Dimas di Amerika itu? Kenapa? Dia mau ngasih tahu Aisyah kalau Mas Dimas itu sakit kanker. Gawat kan? Kalau Aisyah tahu bisa-bisa mereka baikan lagi, bersatu lagi dan aku mau yang akan didepak. Makasih ya. Nak Setia, tadi gimana hasil sidang di pengadilan? Hah? Putusannya besok, Bu. Doain ya. Oh, pasti. Kami selalu mendoakan kamu yang terbaik, Aisyah. Memangnya Akbar nggak ikut pulang ya? Kemana dia? Oh, tadi Akbar lagi beli martabak, Pak. Assalamualaikum, Pak, Bu. Itu dia. Biar Bapak yang buka pintunya ya. Ya. Waalaikumsalam. Jono, ada apa? Pak, itu si Akbar. Dia kecelakaan. Ini saya suruh antar motornya ke sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Akbar kecelakaan. Iya, Pak. Ya ampun, motornya sampai ringsek gini. Terus gimana keadaan Akbar? Tadi sih luka-luka, Bu, Pak. Tapi udah dibawa ke rumah sakit, saya mau nabraknya. Lazim. Ya Allah, Akbar. Pak, cepat telepon Akbar. Iya, Bu. Halo? Iya, Pak. Halo, Akbar. Akbar, kamu nggak apa-apa, Nak? Katanya kamu kecelakaan. Kondisi kamu gimana, Nak? Iya, Pak. Aku nggak apa-apa kok. Ini cuma luka ringan aja. Dan sekarang aku juga udah di rumah sakit. Ini sebentar lagi juga udah mau masuk ke ruang periksa. Nanti aku juga langsung pulang, Pak. Ya Allah, Akbar. Kamu hati-hati, Nak.
kabarin Bapak terus ya, nak. Iya Pak, Bapak nggak usah khawatir ya. Bapak jemput kamu ya, nak. Nggak usah Pak, aku bisa pulang sendiri kok. Ya udah Pak, aku mesti masuk ke ruang periksa dulu ya. Ya udah, kita tunggu kamu di rumah ya. Pak, gimana kondisinya Mas Akbar? Katanya sih cuma luka luar. Nggak apa-apa kok. Tapi Bapak khawatir, Aisyah. Ya Allah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak, Bu. Iya. Makasih ya, Mas. Ayo, Bu. Terima kasih. Ayo Mas, kita periksa. Masuk ke ruangan saya ya. Sekali lagi, saya minta maaf ya Mas. Saya janji, saya pasti akan bertanggung jawab. Soal urusan motor Mas juga, nanti Mas bisa kasih tahu saya. Saya akan ganti ke semua kerusakannya. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Dengan Mbak anterin saya ke rumah sakit aja, saya udah makasih banget kok. Ya pastinya saya harus bertanggung jawab Mas, karena saya udah bikin Mas jadi seperti ini. Setidaknya sekarang, izinkan saya sekaligus anterin Mas pulang ya. Alamat rumah Mas di mana? Mas, ya, biar saya antar pulang ya. Biar saya juga lebih tenang. Mas kan keadaannya sekarang lagi seperti ini. Jadi lebih baik saya yang antar pulang, ya. Pak, beneran tadi Akbar bilang mau pulang. Tapi kok belum sampai-sampai juga sih, Pak? Iya, Bu. Tunggu aja, sebentar lagi juga datang kok. Iya, mungkin dalam perjalanan. Loh, mobil siapa itu, Pak? Nggak tahu. Nih Bang. Gak usah mas, tadi udah dibayar sama mbaknya yang mesen. Hah? Iya, Kasih ya. iya sama-sama. Akbar. 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 Aduh, hati-hati, nak. Awas. Awas. Awas, nak. Awas, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya Allah, Mas kok sampai cepet banget kayak gini, Mas? Aku nggak apa-apa kok, ini cuman luka ringan aja. Tapi Akbar, Ibu ya tetap mikirin kamu lah. Bu, aku nggak apa-apa, ini kan udah diobatin Bu. Lagi pula orang yang nabrak aku tadi juga udah tanggung jawab kok. Dia bawa aku ke rumah sakit. Bagus lah. Ya udah, bawa masuk, Pak. Iya, Bu. Ayo, nak. Awas. Awas. Oh, Akbar, hati-hati kamu, nak. Aisyah, aku pastikan hari ini aku akan mendapatkan anak aku. Semua harap tenang. Sidang memutuskan jika hak asuh atas anak bernama Fadil jatuh ke tangan ibu kandungnya, Ibu Aisyah. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih.
Dan karena semua bukti yang diberikan Pak Setia kemarin valid dan Pak Dimas terbukti telah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Aisyah dan keluarga tempat tinggal dia sekarang, maka Pak Dimas tidak diperkenankan untuk menemui bayi tersebut lagi. Saya keberatan Bapak Hakim. Silakan duduk, Pak. Jika Bapak mau, silakan ceraikan istri Bapak, Aisyah. Tapi hak asuh tetap berada di tangan Aisyah. Pengadilan memutuskan. Pak Dimas, Pak. Ternyata saya salah besar bayar kamu mahal-mahal. Kamu bukan pengacara yang kompeten. Saya bisa kalah di persidangan ini karena kamu kerjanya nggak becus. Dan sekarang saya malah nggak bisa ketemu sama anak saya. Maaf Pak Dimas, tapi nggak bisa yang banyak kita lakukan di sini, Pak. Apalagi berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Setia di persidangan, itu membuat posisi Pak Dimas berada di posisi yang salah, Pak. Apa? Sekarang kamu jadi ikut-ikutan dukung Setia, gitu maksudnya? Bukan begitu maksudnya, Pak. Udah, sekarang kamu pergi. Saya nggak butuh penjelasan dari kamu lagi. Maaf, Pak. Saya akan balas kamu, Setia. Jangan kamu anggap kamu dan Aisyah menang. Kita lihat aja nanti. Aduh, aku senang banget, Mas. Mas Akbar. Selamat ya Aisyah. Aku bilang juga apa? Kamu pasti menang. Orang sombong itu nggak bakalan bisa ngambil hak kamu. Aku mau kabarin Bapak. Fadil. Ketawa, Pak. Bah. Ini. Kamu senyum-senyum mulu. Iya. Aisyah, Bu. Bapak loudspeaker ya, Bu ya? Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana Aisyah? Alhamdulillah. Hakim menyatakan kalau hak asuhnya Fadil itu di tangannya aku. Oh iya. Tapi kok bisa Aisyah? Mas Dimas terbukti melakukan banyak kesalahan terhadap kita. Alhamdulillah. Allah itu memang maha baik, Aisyah. Allah itu nggak pernah tidur. Doa-doa kamu didengar sama Allah, Nak. Iya, ini semua berkat Ibu, Bapak, Mas Setia, Mas Akbar juga. Terima kasih ya. Tanpa kalian aku nggak mungkin melewati ini semua. Oh iya, tadi juga Hakim memutuskan kalau Mas Dimas itu nggak bisa lagi ngeliat Fadil. Alhamdulillah. Bapak sama Ibu makin lega ngedengernya, Nak. Kami tunggu kamu ya, Aisyah. Iya. Alhamdulillah, Iya, Bu. Pak. Alhamdulillah. Hadir. Ya Allah. Ya Allah, aku tuh masih berasa kayak mimpi deh. Ini nggak mimpi Aisyah, ini nyata. Oke, alhamdulillah persidangan sudah selesai dan hasilnya memuaskan. Jadi saya balik dulu ya. Pak Nafi, terima kasih banyak. Berkat Bapak, Aisyah bisa menang. Oh, ini bukan berkat saya, Pak. Ini berkat usaha Bapak.
Kalau seandainya Bapak mengikuti nasihat saya untuk tidak datang ke persidangan, mungkin Aisyah nggak akan menang, Pak. Bapak sudah mengikuti insting dan bertindak dengan tepat, Pak. Oke? Jadi saya baik dulu, Pak, ya? Terima kasih. Saya permisi. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih ya, Mas. Sama-sama Aisyah. Yang penting nama baik lo kembali pulih dan Dimas nggak akan berani fitnah lo lagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Alhamdulillah. Selamat ya, Nak? Iya. Aduh. Bentar. Kangen ya? Udah kangen. Sayang, anak mama. Kita sama-sama terus ya, sayang ya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa ngeliat kamu ketawa lagi. Dan sekarang aku udah bisa cari kerja. Karena Dimas nggak bakal ganggu aku lagi. Kalau gitu kita rayakan kemenangan ini ya. Kita bikin syukuran. Ibu akan masak banyak hari ini. Gimana? Ya udah, aku bantuin ya. Kesukaannya Setia, Bu. Makan banyak kan dia. Iya. Mas, Ayo. titip Fadil. Oh iya, iya. Fadil, Mama mau masak dulu ya. Hey, Susan, makanannya udah jadi. Ayo udah siap nih. ya. Fadil di sini dulu ya. Sini, sampah Om. Aisyah, lu nggak salah masak seafood semuanya. Ini kesukaannya Mas Setia kan? Aku sama ibu sengaja masakin ini sebagai ucapan terima kasih untuk Mas Setia. Karena semuanya berkat Mas Setia, akhirnya Fadil sama aku nggak kepisah. Makasih ya, Mas. Yaudah, ini kan momen bahagia. Gimana kalau kita foto dulu? Sebelum kita makan, kita foto dulu ya. Yoi. Fadilnya di bawah dong. Ayo, kita foto dulu. Ayo, Pak. Hati-hati. Saat ini Dimas memang sangat terpuruk sekali. Kasihan sekali Dimas. Mudah-mudahan dokter bisa bantu agar Aisyah mau mempertemukan Dimas dengan anaknya. Iya, Bu. Saya juga sangat prihatin sama Pak Dimas. Dia terlihat sangat menyayangi dan merindukan anaknya tersebut. Kayak pernah ngeliat, tapi di mana ya? Maaf Mbak, siapa ya? Saya Natasha, temannya Pak Dimas. Apa betul ini dengan Aisyah, istrinya Pak Dimas? Mungkin ini memang bukan masalah saya, Mbak. Tapi jujur saya melihat Pak Dimas sangat menyayangi bayi itu, Mbak. Jadi setidaknya saya mohon, tolong izinkan Pak Dimas untuk setidaknya sesekali saja bertemu dan menjenguk anaknya. Mbak, udahlah Mbak. Keputusan saya udah bulat. Dan saya mohon tolong kasih tahu sama Mas Dimas. Jadi laki-laki lah. Tolong hargain keputusan pengadilan. Kalau Mbak sayang sama anak Mbak, saya mohon Mbak. Anak
kecil itu masih butuh kedua orang tuanya untuk mendampinginya. Kasihan nanti kalau nggak ada kedua orang tuanya secara lengkap, pertumbuhan emosionalnya bisa. Udah cukup, Mbak. Tolong keluar dari sini, saya mohon, keluar! Ya sih, sekarang aku senang banget. Karena Mas Dimas dan Aisyah, mereka nggak akan mungkin lagi bisa bersatu. Apalagi sekarang mereka memperebutkan anak yang bukan anak mereka. Apa? Hei! Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Mas Adil! Hei! Nastya. Ya Allah. Nastya.